Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kemampuan dan keterbatasanku. Namun sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar mengetahui dan memahami kelebihan dan keterbatasan diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada dua macam kemampuan. Yang pertama, ada kemampuan yang bersifat jasmani. Contoh, bisa bermain bola, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain badminton, ada yang bisa menggambar, dan lain-lain. Yang kedua, ada kemampuan yang bersifat rohani. Kemampuan yang bersifat rohani antara lain dapat berpikir, dapat berkehendak, dan juga dapat berdoa dan merenung. Namun ingat anak-anak, selain ada kemampuan, kita juga tentu memiliki keterbatasan. Kita dianugerahi kemampuan-kemampuan yang berbeda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan ada juga karunia untuk menasehati. Nah, karunia-karunia ini yang berupa kemampuan-kemampuan itu hendaknya kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak, Tuhan sangat mencintai kita manusia. Dia mencintai kita secara pribadi. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan kita secara khusus pula. Tuhan membuat diri kita masing-masing itu unik. Unik artinya berbeda dari yang lain. Tuhan membuat diri kita istimewa, tidak ada duanya. Tuhan tidak menciptakan kita secara sama, seperti boneka-boneka yang memiliki bentuk yang sama, warna yang sama, karena dibuat di pabrik. Sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankan rupa manusia, karena manusia memiliki rupa dan bentuk yang sama, tidak ada keunikan. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami atau memahami materi ini, mari kita belajar tentang kemampuan atau talenta lewat kitab suci. Maka kita akan mendengarkan kisah kitab suci, yaitu perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Dan Ibu akan membacakan cerita kitab suci tersebut. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya, dan tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi.
Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talenta masing-masing. Tuan itu memuji hamba yang pertama dan kedua karena telah setia memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu lalu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari kisah tentang perumpamaan tentang talenta tadi dalam kitab suci, dikatakan bahwa Tuhan menganugerahkan setiap manusia kemampuan-kemampuan khusus atau yang disebut dengan talenta. Tuhan menghendaki supaya talenta yang dipercayakannya kepada kita itu dikembangkan, tidak boleh dipendam, seperti pada hamba yang pertama dan kedua yang mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh tuannya. Talenta yang kita terima dari Tuhan itu dapat menjadi sumbangan yang khas dan berarti untuk perkembangan diri kita sendiri dan untuk sesama kita, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak ingin ketika Dia memberikan talenta kepada kita lalu kita menyembunyikan talenta itu seperti hamba yang ketiga. Jadi ketika diberikan satu talenta sesuai dengan kemampuannya, ternyata dia tidak mengembangkannya, tetapi justru dia menggali dan menanamnya. Dia tidak mengembangkan talenta itu. Maka akhirnya hamba yang ketiga itu dihukum dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita sama-sama berefleksi tentang apa yang kita pelajari tentang talenta, terutama berkaitan dengan materi, kemampuan, dan keterbatasanku. Anak-anak, Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan, atau bakat yang berbeda-beda, dan hendaknya kita kembangkan dalam hidup kita. Sebagai peserta didik, bakat atau kemampuan yang khas itu kita kembangkan dengan apa? Contoh, belajar, kita latihan yang tekun. Karena apa? Karena semua orang dapat menjadi cerdas jika mau belajar dengan tekun dan disiplin. Rajin membaca buku, selalu berdoa dan ke gereja. Nah, semua orang bisa menjadi cerdas. Tidak ada yang tidak bisa menjadi cerdas. Orang bisa menjadi cerdas jika mau belajar dengan tekun dan disiplin. Memang dalam kehidupan kita mempunyai keterbatasan. Tetapi ingat bahwa keterbatasan itu kalau terus dilatih maka akan menjadi suatu kekuatan. Nah, anak-anak, mari kita belajar latihan soal untuk lebih memahami dan mendalami materi ini. Soal yang pertama, apa yang dikisahkan dalam kitab suci di atas? Yang kedua, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan bagaimana tanggapan tuannya? Yang ketiga, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 2 talenta dan bagaimana tanggapan tuannya? Yang keempat, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh hamba yang menerima 1 talenta dan bagaimana tanggapan tuannya? Tuliskanlah usahamu untuk mengembangkan bakatmu. Itu untuk soal yang kelima. Jadi untuk soal ini silahkan ditulis di buku tugas dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, anak-anak, karena tadi kita telah membuka pembelajaran dengan doa, maka untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini,
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Mampukan kami untuk dapat menyadari kemampuan atau bakat kami, sehingga dapat terus mengembangkannya demi diri kami dan juga bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Tetap semangat dan terima kasih.